alif mat yang tidak dibaca panjang. Nah biasanya kalau ada alif itu kan pasti dibacanya panjang Bu. Ya, umumnya namanya juga huruf mat, alif waw ya. Nah tapi ada pengecualian di dalam Al-Quran yang hurufnya pakai alif, gandeng sama alif ya, tapi dia nggak dibaca panjang. Nah dalam Al-Quran terdapat alif sebagai huruf mat yang tidak dibaca panjang. Nah di sini ada dua hukumnya. Yang pertama sifru mustadir, yang kedua adalah sifru mustatir. Yang pertama mustadir, yang kedua mustatir. Yang pertama sifru mustadir, alif ini tidak dibaca panjang baik saat wasol maupun wakof. Jadi alif ini enggak dibaca panjang baik wasol itu berarti lanjut ya, maupun wakof berarti berhenti. Nah secara umum tanda untuk sifru mustadir adalah bulatan kecil, tidak lonjong. Nah nanti kebalikan pada yang nomor 2 yaitu sifru mustatir. Kalau sifru mustatir itu dibaca panjang saat wakof, tapi dibaca pendek saat wasol. Biar gak bingung satu-satu dulu aja ya. Nah, ingetin aja tandanya. Tandanya ada yang bunder, ada yang lonjong. Nah sekarang yang kita bahas nih yang sifru mustadir, tandanya bunder ya, bulatan kecil, bunder, kagak lonjong. Secara lengkap sifru mustadir ada pada nomor 1 Quran surah Yusuf ayat 87. Tulisannya lata, terus ada alifnya ai asu, nah, sama la yai asu. Nah dibacanya yang sebelah kanan tuh ya, dibacanya la tai asu, jadi alifnya nggak dianggap. Ini tulisannya kan udah bunderan ini ya. Nah sama dengan, jadi ini seakan-akan nggak ada nih, langsung aja dia, langsung latai, langsung gini. Yang satu tai, yang kedua iyai, sama aja. Yang satu latai asu, yang kedua layai asu. Bedanya ta sama ya doang. Bisa ya bedain ya. Jadi ini yang disebut dengan sifru mustadir. Bunderannya bunder bulat, nggak lonjong ya, namanya sifru mustadir. Sifru mustadir ini jumlahnya ada 7. Tadi yang pertama ada pada Quran surah Yusuf ayat 87 ya. Nanti ibu cek lagi di rumah ya, iseng-iseng ya, jangan ngecek bonto bona, dicek-cek ya. Quran dicek bener gak nih Pak Ustadz nih, kalau salah kasih tahu nggak apa-apa. Terus yang kedua surah Al-Kahfi, yang biasa baca Al-Kahfi mungkin suka ngeliat tar ya, ayat 23 tulisannya lisa in. Nah nggak dibaca ininya ya, maka dibacanya langsung. Tulisannya lisa, terus ada ya-nya, terus ada in-nya. Kalau ayatnya kalau nggak salah, siapa yang hafal Al-Kahfi? Ayat 23. Wala taqulanna li sya'in inni fa'ilun dzalika goda, kalau nggak salah. Masa nggak hafal? Kan sering baca Al-Kahfi kan? Wala taqulanna li sya'in. Nah itu tulisannya ya. Jadi kalau kita baca ya biasa aja, li syai'in biasa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda, gitu dan seterusnya.
Nah, itu surah Al-Kahfi ayat 23. Nanti cek lagi silakan di rumah. Terus surah Al-A'raf ayat 103. Tulisannya wa malaihi. Ayatnya kalau nggak salah summa ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi. Kalau nggak salah itu ya. Ibu cari cek di Al-A'raf ya. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina, ini ila fir'auna wa malaihi. Jadi bacanya bukan wa malaihi, bukan. Walaupun la-nya ada alifnya. Karena alifnya ada bunderannya itu, maka dibacanya pendek ya. Wa malaihi, ketokan satu biasa. Wa malaihi gitu. Nah, nomor 4 Yunus ayat 75 sama, tulisannya wa malaihi. Terus nomor 5 Az-Zukhruf, tulisannya juga sama, wa malaihi. Terus surah Ar-Rum, nanti dicek aja sendiri di rumah ya, nggak usah saya tulis satu-satu ntar kelamaan. Surah Ar-Rum ayat 39, tulisannya liar gua, maka dibaca pendek, liar gua pendek. Harusnya liar gua, kan harusnya panjang tuh. Nah, maka dibacanya pendek, liar gua. Nah, kalau diwakofin maka menjadi liar bu gitu. Terus yang ketujuh surah Al-Insan. Nah, surah Al-Insan ada 2, sama kayak surah Yusuf tadi. Bedanya kalau surah Yusuf dalam satu ayat sifru mustadirnya, sedangkan Al-Insan itu ada pada 2 ayat. Yang pertama ayat keempat, yang kedua ayat 16. Tulisan yang pertama salasila. Nah, pakai lam alif juga tadi, sama kayak wa malaihi ya. Nah, itu dibacanya pendek. Salasila pendek. Terus yang ayat 16 qawariro. Nah, itu dibacanya qawariro pendek. Nah, kalau dimatiin yang ayat keempat maka menjadi salasil. Kalau dimatiin, jadi nggak dibaca salasila, enggak, tapi salasil. Begitu pula ayat yang nomor 16. Kalau dimatiin maka menjadi qawarir. Gitu. Jadi ro-nya nggak dibaca, nggak qawariro, enggak, tapi dimatiin qawarir, gitu ya. Baik. Sekarang kita baca contohnya Quran surah Yusuf ayat 87. Ini kan ayatnya panjang, kita potong-potong aja ya, kita pendekin. Nanti saya berhentiin di wa akhihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi sambil latihan makhraj ya. Ya bani, tekan ya-nya. Ya bani, yan, alifnya nggak dianggap, masukin ke za, za-nya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas. Yan. Ya bani yan, habu, bunyinya panjang. Fatahas, sinnya tipis, hasasu ya, ujung lidah taruh di bawah ya, taruh di bawah. Fatahassasu, bukan di atas. Kalau di atas untuk shin tebel, kalau shin tipis taruhnya di bawah. Fatahassasu mi, masukin nun mati ketemu ya, idgham diguna ya. Mi Yusufa wa akhi, berhenti di situ dulu. Kho-nya yang udah bisa ngorokin ya. Wa akhi, saya ulang. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Kenapa? 1 2 3. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Nah, saya ulang lagi. Ya bani
yad, jangan sampai mantul. Itu yang di belakang ada yang mantul tadi. Yad, nah itu mantul namanya. Za nggak punya sifat kolkolah, ya, jangan dipantulin, jangan dibiasain. Yad, nah itu mantul. Wa idko, nah itu juga mantul. Bersih. Ya bani yad, yad habu, bersih. Ya bani yad habu fatahas, haknya yang belum bisa belajar tekan fataha, ha, bukan fataha, bukan, kayak itu ha gede ya. Fatahas, fatahas sasumi, masukin mi yusufa wa akhi, ngorokin asal ada aja dikit, wa akhi. Saya ulang. Ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa akhi. Tarik nafas, 1, 2, 3. Ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa akhi. Ya, tarik nafas, ulang. 1, 2, 3. Ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa akhi. Nah, tuh ada balap-balapan itu. Yusuf, nah itu saya bolak-balik nyampain ya. Hati-hati, nama-nama nabi. Nama-nama nabi itu udah kerekam di otak kita, Bu. Cuman otak kita ngerekamnya salah. Yusuf, yu-nya tuh panjang. Jadi kita kesusu langsung Yusuf, padahal yu-nya panjang. Ibrahim, nah, Ibro sama, ro-nya panjang. Ibrahim, Nuh juga panjang. Adam, Adama, A-nya panjang. Hati-hati. Ulang ya, tarik nafas. 1, 2, 3. Ya bani yad udah ada wa, nanti kita belajar insya Allah di waqaf wasal ya. Kalau ada wa itu huruf atof, kata penghubung, artinya dan. Nah maka boleh kita ambil dari wa. Tapi kalau misalnya dia berdiri sendiri ya nggak boleh. Misal ibu berhenti di Yusuf gitu ya, ini sambil belajar, nanti insya Allah kita pelajarin juga sih. Jadi seandainya ibu berhenti di Yusuf, ya bani habu fata'assasu mi Yusuf, ibu nggak boleh ambil dari Yusuf, Yusufa wa akhi, nggak boleh, harus mundur 2 kata. Yusuf 1 kata, mundur lagi dari min. Nanti insya Allah kita pelajarin ya. Jadi kalau untuk mundur minimal 2 kata ya. Nah itu kita tadi berhenti di wa akhihi ya. Kok langsung dari wa? Boleh. Kenapa? Karena itu udah 2 kata. Akhi itu saudara, wa itu dan. Wa akhihi, dan saudaranya. Ya ini lagi ceritain tentang Nabi Yusuf sama Bunyamin ini kalau di surah Yusuf ya. Yang Nabi Yusuf di cemplungin itu. Nah ini boleh kita ambil dari wa gitu. Jadi nggak boleh kita ngambil akhi, nggak boleh, kita mundur dulu di wa-nya itu. Tapi kalau ibu berhentinya di Yusuf, maka nggak boleh ngambil dari Yusuf, harus mundur dari min gitu ya. Nanti selalu kita pelajarin di waqaf wasal. Nah kita ambil dari wa akhihi, wa akhihi walatai. Nah ini yang tadi kita pelajarin, sifru mustadir ya, bunderannya bulat. Diingat-ingat ya, nanti soalnya pekan selanjutnya kan lawannya ya, ini untuk satu-satu biar nggak pusing. Wa akhihi walatai, masukin ya, jadi alifnya nggak dianggap. Walatai asumir rauhi, haknya tipisin, rauhillah. Nah yang lah baru hanya ha biasa ya. Saya ulang. Wa akhihi walatai asumir rauhillah. Bareng tarik nafas. 1, 2, 3. Wa akhihi walatai
asumir rauhillah. Baik, apa? 1, 2, 3. Wa akhi wala. Ayo saya cepetan amat berikan tuh. Bilang lagi apa? 1, 2, 3. Wa akhi innahu la yai. Nah itu ya. Innahu la yai asumir. Masukin ya. Nun mati ketemu roh sama kayak tadi. Idgham bila guna. Tidak didengungkan. Masukin langsung. Innahu la yai asumir law. Ro itu jangan sampai getarnya kebanyakan. Ya, ro itu cuman 2 getaran. Mirro. Kalau ngucap ro, R kita Indonesia itu terlalu bagus. Nah, kalau ibu ngucap ro, R Arab, R hijaiyah ya, itu ujung lidah letakkan di langit yang keras. Jangan di sini. Kalau R-nya kita di sini bu, R Indonesia. Nah, R-nya Arab, hijaiyah agak ke sini, makanya agak sedikit cadel. Ya, jadi bukan R. Kalau pakai R Indonesia, kalau yang kita taruh sini, R kita nih di sini nih, ini tebal R, tuh, R, getarannya banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kalau hijaiyah, R-nya Allah, taruh di sini. Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Nir-Rahim, Nir-Rahim, bukan Nir, bukan. Kalau R kita Ar-Rahman, Nir-Rahim, ya kan? Itu R kita. Nah, R-nya hijaiyah, Allah, Ar-Rahman, Nir-Rahim, Ar-Rahman, Nir-Rahim. Nah, makanya kalau qori yang bener rata-rata kedengerannya cadel, padahal bukan cadel. Emang makrotnya begitu. Jadi hukum roh ya termasuk. Ya, hukum roh. Hukum roh itu dia sifatnya takrir. Takrir itu bergetar 2 kali. Jadi getarannya cuma 2 maksimal. Jadi bukan ar. Kalau R kita itu udah bagus banget rasanya. Ar-Rahman, ya kan? Nah, jadi jangan dibiasain kalau baca Fatihah. Ar-Rahman. Nah, itu jangan dibiasain. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan. Allah. Coba dengerin, ada getaran nggak? Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, nggak ada kan ya? Beda sama R Indonesia. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu R kita. Nah, kalau R hijaiyah, ya agak sedikit cadel, naruhnya di sini. Kenapa getaran kita lebih gede? Ya itu tadi, karena ujung lidahnya kita taruh sini. Karena kita taruh sini, maka hembusan napas dari tenggorokan, ya, itu jalan nahannya susah bu. Ya, karena ujung lidahnya di sini, hembusan dari tenggorokan nih keluar, itu lidah nggak sanggup nahan, makanya bergetarlah lidah itu. Nah, gitu. Kenapa? Karena lidahnya di sini. Tapi kalau lidahnya di sini, maka hembusan dari angin dari tenggorokan itu bisa tertahan sama lidah. Ibarat orang megang palu, ibu kalau tahu palu ya, atau kampak misalnya, ini kampak misalnya gini. Ini misalnya palu ya, ini ujungnya sini ya. Orang kalau megang palu pasti di bawah, gak mungkin deket sininya, ya enggak? Paham ya? Nah orang kalau megang di sini, ini susah, ya enggak? Jadi tenaganya nggak ada. Paham? Tapi kalau dia megang di sini enak malunya tuh gitu. Nah itu sama, lidah kita juga gitu. Kalau lidah kita adanya posisi di tengah gitu ya, maka ini bergetar dia. Tapi kalau lidahnya di sini, nah ibarat palu tadi megangnya di bawah. Nah, maka lidah tadi bisa menahan angin yang keluar dari kerongkongan. Gitu. Teorinya seperti itu. Kenapa diletakkannya kok di langit-langit yang keras ya, di sini depan ya, bukan di tengah, karena untuk menahan angin yang keluar dari kerongkongan ya. Jadi bukan bukan mirrauhillah, tapi
Milzauhillah, milzauhillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya, agak cadel sedikit. Nah, kalau yang udah cadel udah enak udah malah. Tapi jangan dicadel-cadelin. Allah mana jangan. Ya, ini bukan cadel, cadel mah Allah nggak bisa L ya. Jangan dicadelin, nggak jadi L nggak, tetap R tapi ya getarannya nggak banyak. Ya. Innahu la yai'asu mirrauhillahi illal, masukin alif lamnya qamariyah ya, illal qaumul yang udah bisa amas kafirun. Saya ulang, innahu la yai'asu min rauhillahi illal bukan komu, bukan qaum, w nya harus jelas wawunya, illal qaumul ka yang udah bisa hamas, qaumul kafirun. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Baik apa? 1, 2, 3. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Coba bareng ya, tarik nafas sekali lagi. Innahu, 1, 2, 3. Innahu penyakit lama nih yang kemarin saya sebut ya. Untuk lam jangan dipantulin tuh ya, jangan ilal, le nya itu masih banyak banget tuh kedengeran tuh, ilal qaumul ka. Nah jangan dibiasain ilal bersih, ilal qaumul ilal qaumul ka, jadi jangan di mul. Nah hilangin, dibiasain. Tuh kalau kayak gitu biasanya kebiasaan mungkin pas baca tuh ibu tuh. Alham, nah itu penyakit tuh. Alham bersih, jangan dibiasain. Alhamdulillah, jangan digoyangin gitu. Ya, alham bersih aja. Dari ya baniya, dari atas, saya nafas. 1, 2, 3. Ya baniya. Dari mana? Makasih. Baik apa? 1, 2, 3. Kenapa? 1, 2, 3. Yang satu pertama Yusuf masih banyak yang Yus itu esnya kedengeran tuh, itu pengen buru-buru untuk ketahuan tuh. Yus jangan, biasanya Yusufa esnya itu kedengeran banget, pengen buru-buru masuk. Terus ilah, nah ini bolak-balik nih, ilah masih banyak aja nih. Rauhillahi illal, ketokannya illal bukan ilal. Kalau ilal, nah itu kayak gitu tuh, ilah tuh. Jadi kagak pakai tasdid, ya. Hati-hati, bukan ilal, ilal. Nah, jadi kalau ketokannya nggak sesuai, berarti kecepatan, ya. Kalau kecepatan, berarti kemungkinan kita salah bacanya. Baik, diulang saya lagi ya, Bania. Baik apa? 1, 2, 3. Ya.
dua tiga. Nah, rohnya coba belajar yang tadi saya sampaikan. Nah, dipelajarin. Roh. Jangan terlalu tebal. Tarik nafas ya. Saya contohin dulu ya. Wa akhihi wa la tai'asu mirrauhillah. Tarik nafas. 1, 2, 3. Wa akhihi. Lanjutannya apa? 1, 2, 3. Kalau sifru mustadir tanda buletannya ya bundar. Sedangkan untuk sifru mustatil tanda buletannya lonjong. Alif yang ada tanda sifru mustatilnya bunderan lonjong itu alif yang dibaca pendek saat wasol, namun dibaca panjang saat waqaf. Nah, ini secara umum ditandai dengan bulatan kecil yang lonjong. Secara lengkap letak sifru mustatil ada pada itu nomor 1 surah Al-Kafirun ayat 4 ana gitu ya, yang kita baca tuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana karena kita bacanya wasol ya kita baca pendek. Tapi kalau kita berhentiin maka bacanya panjang. Nanti kita praktekin. Yang kedua surah Al-Kahfi pada ayat 38. Lafadznya lakinna. Nah, nanti tergantung cara bacanya panjang atau pendeknya tergantung kita waqaf atau wasol. Terus surah Al-Ahzab ayat 10. Tulisannya zununa. Nah, itu dibacanya misalnya kita waqaf maka dibaca panjang zununa. Tapi kalau kita wasol kita baca pendek zununa. Terus yang keempat Al-Insan ayat ke-15 tulisannya qawariro ya. Untuk yang sifru mustadilnya ada paham ya, yang buletannya bundar ya. Kalau yang sifru mustadir yang tandanya bundar mau diwaqaf mau diwasol tetap dibacanya pendek. Jadi seandainya kita baca kita berhenti di sini nih Bu, lafadz yang sifru mustadirnya liar buah. Jadi kalau kita baca misalnya kita berhenti di liar buah, wa ma ataitum mir ribal liyarbu, kan itu ada alifnya. Iya, nah makanya sifru mustadir dia. Jadi dibacanya bukan mir ribal liyarbuwa, bukan, tapi dibuin, dimatiin. Jadi alifnya seakan-akan dianggap nggak ada. Jadi kita bacanya wa ma ataitum mir ribal liyarbu. Nah, ketika diwasolin wa ma ataitum mir ribal liyarbu wa fi. Paham maksudnya? Nah, jadi seakan-akan alifnya nggak ada. Nah, ini beda dengan yang sifru mustatil yang sekarang kita pelajari nih. Ya, di sini misalnya contohnya surah Al-Kahfi. Tapi ini potongan ayat ini, ya. Jadi misalnya kita abrak ya. Kalau sifru mustatil maka dia dibaca panjang saat waqaf. Ya, jadi seandainya ibu baca nih dari qola yang contoh Al-Kahfi itu ya 37 38. Adanya di ayat 38 yang lakina itu. Jadi misalnya kita baca nih qola lahu sahibuhu wa huwa yu'awiruhu, terus ya hu-nya mat silah tawilah ada benderanya.
yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min ikhfa aqrab contohkan min turabin ikhfa biasa turabin thumma min masukin idgham nutfatin ikhfa lagi thumma sawwaka. Nah ini andai kata kita tabrak thumma sawwaka rajulan lakinna, karena kita tabrak, kita berhenti di sini ya. Jadi kalau kita tabrak sawwaka rajulan lakinna gitu. Tapi ketika kita ulang dari lakinna maka nanya jadi pendek, lakinnahu waw langsung lakinnahu wallahu rabbi gitu. Jadi yang tadinya nanya ketika diwaqaf dia jadi panjang, ketika diwasal jadi pendek. Kalau kita wasal lakinna ya udah kita pendekin lakinnahu wallahu rabbi gitu. Tapi ini karena ayat ya, jadi kemungkinan nanti kita bacanya berhenti. Untuk contoh surah Al-Kahfi nanti kita baca bareng. Nah terus contoh untuk surah Al-Insan. Nah itu ada di dua lafadz ya. Tulisannya kanat qawariro itu ya. Wa yutafu alaihim bi'a nya panjang bi'a niyatim masukin idgham min fiddatiu masukin lagi idgham lagi fiddatiu wa aqwabin ifa'at contoh ke wa aqwabin kanat. Nah itu lafadznya qawariro, ada bunderan sama. Ini juga letaknya adanya di ayat ya. Sesuai rumus ketika diwasolkan maka dibaca pendek, tapi kalau diwaqafkan maka dibaca panjang. Jadi seandainya kita baca nih wa yuqafu alaihim bi aniyatim masukin idgham min ikhfa pusat antara an sama ang min fiddatiu masukin idgham wa aqwabil ikhfa ba'an contoh ke ang aqwabil kanat. Andai kata kita berhenti di qawariro yang pertama ya, maka kita sesuai rumus kalau di waqaf bacanya apa? Panjang apa pendek? Panjang. Ketika kita waqaf maka bacanya panjang. Kanat qawariro karena kita waqaf. Tapi kalau kita tabrak maka jadi pendek. Wa aqwabil kanat qawariro qawariro min. Jadi dua-duanya dibaca pendek ya, karena kita wasol, kita tabrak. Jadi kalau pilihannya berhenti di pertama maka qawariro yang pertama dibaca panjang. Kalau berhenti di qawariro yang kedua maka qawariro yang kedua yang dibaca panjang. Contoh misalnya tadi ya, qawarironya kita berhenti yang pertama. Wa aqwabil kanat qawariro. Nah, kita panjangin roknya. Nah, seandainya kita berhenti di qawariro yang kedua. Wa aqwabil kanat qawariro qawarir. Gitu. Paham maksudnya? Nah, kalau seandainya kita tabrak dua-duanya ya jadi pendek. Wa aqwabil kanat qawariro qawariro min fiddatin dan seterusnya. Paham maksudnya ya? Ini sih gampang soalnya karena pas kebetulan di ayat ya. Jadi mungkin biasanya kalau yang orang awam dia lebih menang ke ayat. Wah udah ada ayat berhenti aja. Cuman yang jadi pertanyaan cara berhentinya bisa nggak dia? Ngerti nggak ada bunderan itu? Bunderan di situ ngapain di situ? Apa salah cetak? Nah, kalau yang nggak ngerti kan gitu. Nah makanya biar paham, bunderan di situ menunjukkan lafadz tersebut dibaca sifru mustatil. Yang mana kalau dia diwasolkan jadi pendek, kalau diwaqafkan jadi panjang. Nah secara umum karena ini ayat mungkin kita berhenti di situ, maka kita baca panjang. Wa aqwabil kanat qawariro. Gitu. Karena kita berhentiin ya. Nah pasti ayat keduanya kita tabrak.
qawariromin. Jadi qawariro yang pertama karena kita waqaf kita baca panjang, sedangkan qawariro yang kedua karena kita wasol maka kita baca pendek. Ya, kalau yang pertama wa aqwabil kanat qawariro. Yang kedua qawariramin fiddatin dan seterusnya. Paham? Nah, gampang ya. Jadi perbedaannya itu aja. Ya, kalau pas kebetulan lagi baca sendiri di rumah, ya udah lihat catatannya. Wah, perasaan dulu pernah belajar di musola nih. Nah, buka, oh iya nih dulu nih, ini namanya Sifru Mustadil. Oh, ini namanya Sifru Mustadil. Jadi biar tahu. Kalau lupa ya udah buka YouTube. Ya, ya. Buka YouTube saya aja udah lihat tuh. Dulu pernah belajar Pak Ustadz kayaknya. Kita baca yang contoh pertama dulu ya. Qala lahu sahibu. Ini ayatnya panjang, kita putus-putus aja. Takutnya napas ibu nggak kuat. Saya bacain dulu. Qala lahu, hunya matsilah qasiro. Kalau hu domir bertemu selain hamzah, ingat sambil ngulang-ngulang ya. Hukumnya matsilah qasiro. Qala lahu cukup 2 harokat. Sahibuhu sama matsilah qasiro cukup 2. Wa huwa yuhawiruhu. Nah, ini baru matsilah tawila. Bacanya berapa? 5 sampai 6. Bedanya ya, kalau matsilah tawila ketemunya hamzah. Yuhawiruhu akafarta billadhi. Dinya panjang matobi'i billadhi khalaqak. Baik, saya dulu. Perhatikan panjang pendeknya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak. Qafnya kafnya dihamas. Billadhi khalaqak. Saya ulang, perhatikan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafar. Rohnya tebal ya, karena setelah fathah. Akafarta billadhi khalaqak. Tarik nafas, 1, 2, 3. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak. Nah, khalaqaka satu kata. Kalau kayak gitu kita mundur ya. Dari billadhi. Billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin. Jangan lupa qalqalah nutfatin ifa lagi ya. Summa min idgham, nutfatin ifa. Saya ulang. Billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Tarik nafas, 1, 2, 3. Billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Sawwaka tuh ada tasdid, jangan tabrak. Summa sawwaka. Rajulan mat apa rajulan? Mat iwat. Bacanya berapa harokat? 2. Baru kemarin jangan rajulan. Rajula udah 2 harokat aja. Tarik nafas bareng. Billadhi 1, 2, 3. Billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma
kalau kita berhenti di rojula. Maka lafaz lakina, kalau kita tabrak lakina huwa Allah, dibacanya pendek apa panjang? Kalau di wakaf pendek apa panjang? Lakinanya. Panjang. Kalau di wasol nah jadi karena kita berhenti di rojula, berarti lakinanya kita baca wasol ya, maka bacanya pendek. Jadi kalau kita berhentinya di lakina, tadi kan kita berhentinya rojula tuh. Jadi seandainya kita berhentinya di lakina, maka kita bacanya jadi rojulal, masukin ya idgham. Rojulal lakina. Nah tadi kan kita berhentinya rojula ya. Nah sekarang kita praktek berhentinya di lakina. Ambilnya dari summa min nutfatin aja. Saya contohin dulu. Summa min nutfatin summa sawwaka rajulal lakinna. Tarik nafas 1 2 3. Summa min nutfatin summa sawwaka rajulal lakinna. Sekarang kita mundur dari lakina ya, baik berhenti di rojula tadi ataupun berhenti di lakina, kan pasti kita mulainya dari lakina kan. Nah maka karena kita baca wasol, statusnya jadi apa? Pendek. Lakinnahu wa, nah langsung dimasukin. Lakinnahu wallahu rabbi wala, mad jaiz. Benderanya tipis, ketemu hamzah beda kata, wala satu kata, usyrik satu kata. Mad jaiz saya baca 2 aja. Wala usyriku bi rabbi, sama mad jaiz juga. Bedanya kalau yang wala bentuk huruf matnya alif, sedangkan bi rabbi bentuk huruf matnya ya sukun. Ya, sama-sama mad jaiz, beda huruf mat. Buat belajar mad jaiznya saya baca 2. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tulisannya ahadan, dibacanya ahada. Namanya mad iwad. Coba lakina, tarik nafas 1 2 3. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, coba dari kola ya. Dari kola lahu, berhenti tadi di mana? Biladi kholakoka ya. Baik, tarik nafas 1 2 3. Kola lahu pirang-pirang dibaleni ise wae. Nenek-nenek mundur dari mana? Biladi. Berhentinya yang pertama di rojula dulu ya. Nanti kita ulang yang summa yang tadi tuh. Berhenti pertama rojula, jangan ditabrak dulu. Biladi. Tarik nafas 1 2 3. Biladi khalaqaka min itu masih ada yang nabrak tuh sawah, udah keburu-buru aja. Iya ketokannya, jangan ke susu. Nah tadi berarti di rojulan ya. Coba sekarang mundur dari summa minut fatin. Sekarang belajar yang nabrak rojulan lakinna ya. Summa minut fatin. Tarik nafas 1 2 3. Summa minut fatin. Lakina berarti karena di wasal kita baca pendek. Nafas lakina 1 2 3. Lakinnahu wallahu rabbi
pinter. Nah, sekarang contoh yang kedua, al-insan ya, wa yutafu alaihim. Nah, saya baca dulu, perhatikan. Kita berhenti wa aja. Wa pokoknya monyongin, biasain so do po zo. Nah, baru istilah monyongin. Wa syai'o wa yuqafu alaihim. Tahan himnya ketemu ba ifa syafawi ya. Alaihim bi aniyatim, masukin itu tim yang ifa ausat mati ketemu ba antara an sama am. Min fil batiu, masukin itu. Nanti kita berhenti waqwab fil batiu wa akwab. Karena banyak kolkola maka dipantulin jadi kolkola kubro wa akwab. Saya ulang. Wa yuqafu alaihim bi aniyatim. Tahan sama panjangnya. Him yang ifausat antara an sama am, panjangnya sama minimal 2. Min fil batiu sama panjangnya minimal 2. Fil batiu wa akwab. Nah, kenapa? 1, 2, 3. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin yang fil batiu wa akwab. Nah, kalau wa akwab itu kan saya berhentiin. Berarti status matnya mat apa tuh? Mat arid disukun. Makanya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Nah, wa akwabin yang kayak begitu ya, ada wa-nya ya. Kita nggak perlu mundur dari fito. Kita cukup ambil dari wa. Kenapa dari wa? Karena wa itu kata penghubung. Nanti kita belajar insyaallah. Ya, pokoknya kalau ada 1 huruf atau 2 huruf wa, au, nah itu kita boleh ambil dari huruf kata penghubung tersebut. Jadi kita nggak usah mundur dari fitdo. Seandainya kita pengen mundur, jangan dari fitdo tapi dari min. Kenapa dari min? Karena kata penghubung. Kata penghubung itu 2 huruf ya. Kalau wa itu 1 huruf, kalau min 2 huruf, mim sama nun. Nanti saya perjelas lah. Intinya kalau seandainya kita memang mau mundur, jangan dari fitdotin tapi dari min. Nah, berhubung wa itu sudah huruf kata penghubung, maka kita sudah bisa ambil dari wa. Nah, untuk yang pertama kita berhentiin di qawariro ya. Qawariro yang pertama. Wa aqwabiya ifa ab'an, contoh keang bi'kanat qawariro. Ketika diwakofin bacanya panjang atau pendek? Panjang, maka dibaca 2 harokat. Wa aqwabiya kanat qawariro. Bacain apa? 1, 2, 3. Wa aqwabiya kanat qawariro. Kenapa saya ulang? 1, 2, 3. Wa aqwabiya versi yang kedua. Kalau tadi berhenti di qawariro yang pertama, selanjutnya kita baca di qawariro yang kedua. Wa aqwabiya kanat qawariro qawarir. Kenapa? 1, 2, 3. Wa aqwabiya kanat qawariro qawarir. Masa dia roh dipaten alifnya enggak kalau nggak diangkut kan nggak mungkin kita baca qawariro. Nah, nggak mungkin ya nggak, pasti kita matiin qawarir. Nah, ini sama kayak ini liar sama ya. Nah, jadi coba diulang wa aqwabir. Kita berhenti di qawariro yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Wa aqwabil
qawarira min. Nah, langsung qawarira min. Ifanya ausan antara an sama am. Min fiddatin. Ifa doat yang kedua qaddaruha, hanya 2 harokat aja. Taqdiro, tulisannya takdiron, dibacanya takdiro, namanya mad iwad. Berapa harokat? 2. Saya ulang. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdiro. Kenapa? 1, 2, 3. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdiro. Nanti kelebihan mama tuh kalau ada tasdid tuh saya bingung. Kedengeran sama saya itu fiddatin kok kesusumen. Ada tasdid ketokannya berarti harus ditahan. Ya diulang. Qawarira. Kenapa? 1, 2, 3. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdiro. Itu yang salah pelan-pelan. Takut ketahuan. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, makin kenceng makin bagus. Jadi ketahuan salahnya malah. Kalau dimendemin malah salah itu. Pura-pura gak kelihatan, ntar baca di rumah malah salah. Gak apa-apa, salah gak usah malu, namanya belajar ya. Gak usah malu. Kalau ngobrol suaranya banter. Wah ini mau gitu. Dan baca Quran suaranya alam. Ulang, lagi kopi. Kapan? 1, 2, 3. Wa yuqafu kita pakai yang pertama dulu. Qawariro yang pertama berhenti. Ya, tarik nafas. 1, 2, 3. Nah, bingung kan? Ya, masih lagi bingung. Berartinya gimana? Qawariro apa qawarir? Qawariro. 2 harokat. Diulang. Wa qawarir. Tarik nafas. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba kita berhenti di qawariro yang kedua. Wa aqwabil. Tarik nafas. 1, 2, 3. Qawarir langsung berarti dibacanya pendek karena diwasol. Tarik nafas. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Ya ditanya dulu, monggo. Inafatana wau pembukum yang mana tuh? Inafatana laka fatham mubina. Terus yang mundur yang mana? Wayutima 5 tahun. Yang di mana? Tadi dulu. Inna fatana laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Iya. Emang ada tanda wakofnya? Coba wa ma ta'akhkhar ada tanda wakaf nggak? Bukan masalah wawunya, wawu mah nggak ngaruh. Bukan wayutima itu maksudnya di antara wa ma ta'akhkhar sama wayutima itu nggak ada tanda wakof. Ya, ina fatana laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika. Nah,
Wa ma ta'akhor. Tulisannya wa ma ta'akhoro. Kalau di sini ada wakof boleh berhenti. Ini masanya nggak ada wakof. Nah, terus kenapa harus mundur? Karena kita berhentinya di sini. Wa ma ta'akhor. Terus kita mundur. Wa ma ta'akhoro. Kalau ini dia nggak ada wakof. Kecuali di sini ada tanda wakof. Kalau ada tanda wakof, wa ma ta'akhor boleh. Wa yutimma ni'matahu gitu. Berhubung ini nggak ada tanda wakof, maka kita harus mundur. Ta'akhor satu kata, mundur lagi. Ma udah boleh tapi nggak bagus, maka dimulai dari wa. Maksudnya wa itu boleh mundur gini. Jadi kalau kita baca, ya kalau kita berhenti, ada wa, ada au, ada min. Ini kata-kata penghubung, nanti kita belajar lah, insyaallah. Yang terdiri dari satu huruf atau dua huruf. Ya, kata penghubung itu kalau bahasa Indonesia tuh dan, atau, serta, ya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Ya, ini kata penghubung nih. Jadi seandainya kita baca nih ya, wa ma ataitum, misalnya di sini deh ya, taitum mirriba. Nah, kita baca di sini berhenti. Maka nggak boleh ngambil dari sini, dari ribal, nggak boleh. Mundur dari kata penghubung. Nih, kata penghubung, dua huruf. Mim sama nun. Boleh nggak dari sini? Nggak bagus malah, mundur dari sini nggak bagus. Bagusnya dari sini karena kata penghubung. Irribal liyarbuwa. Nah, misalnya kita mungkin di sini di amwal, maka kita ambil dari fi karena kata penghubung terdiri dari dua huruf, satu dua. Ini juga satu huruf dua huruf. Pokoknya yang satu huruf atau dua huruf itu namanya kata penghubung. Dalam bahasa Arab namanya kalimah huruf. Kalau dalam bahasa Arab ya, nanti saya jelasin insyaallah. Nah, jadi sekalipun kita berhenti di sini nih, ya seandainya kita berhenti di sini, mirribal liyarbuwa fi amwalin nas. Mundur dua kata, nas satu kata, amwal satu kata. Ini nggak bagus. Amwalin nas nggak bagus. Yang bagus dari fi. Dimulai dari kata penghubung. Gitu maksudnya. Jadi beda sama kasus ini. Kok ini boleh berhenti? Kan ada wa, nggak ngaruh. Ini buat lanjutin. Jadi seandainya kita tabrak nih, ya kita tabrak. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Nah, seandainya kita berhenti nikmatah, gitu kan ada lanjutannya tuh. Ya, nikmatah. Nah, baru mundurnya dari wa yutimma ni'matahu 'alaika gitu. Nah, yang saya maksud yang pembahasan kemarin, ini nggak ada tanda wakof, koma ta'akhor. Tapi kenapa orang yang baca maulid rata-rata berhenti di wama ta'akhor? Ya, jadi jangan sampai bacaan itu kemudian sampai ngeremengin arti. Dulu saya udah pernah nyontoin ya. Ini ada contoh nih misalnya. Buyatmi dan Budiran pergi ke pasar Jangkrik membeli ikan. Tulisannya gitu, anggap aja bahasa Arab ya. Nah, Buyatmi dan Budiran pergi ke pasar Jangkrik membeli ikan. Nah, tulisannya begitu. Seandainya kita nggak kuat nih, kita nggak kuat, kita cuma sampai Jangkrik. Buyatmi dan Budiran pergi ke Jangkrik. Terus kita mundur dari Jangkrik. Jangkrik membeli ikan. Jadi yang beli ikan Jangkrik. Iya, harusnya kan dari ke-nya itu. Ke pasar Jangkrik membeli ikan. Nggak berubah maknanya ya. Itu maksudnya. Ya masalah kita nggak ngerti artinya sih, jadi nggak ada kerosok piye. Iya, kalau yang ngerti artinya tuh aneh Bu. Kalau saya tuh aneh, orang baca itu tuh aneh. Ya untungnya ibu nggak ngerti, jadi alhamdulillah lah. Terus manggut ya. Iya manggut solu ale gitu. Merasa benar.